Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom saudaraku, puji Tuhan kembali kita sama-sama beribadah kepada Allah kita. Mari sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kami datang di hadirat Tuhan, mempersembahkan pujian syukur kami kepada-Mu ya Allah. Karena Kau sungguh sangat baik, amat baik dalam kehidupan kami. Dan kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang besar dan Kau terpuji. Hati kami siap ya Allah, hati kami siap, kami mau bernyanyi, kami mau naikkan syukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Maka jiwaku memuji Engkau ya Allah, karena Engkau besar, ya Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan karya-Mu, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggil, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar
besarkan Tuhan. Oh Tuhanku, besarlah Kau Tuhan, sangat terpuji. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau besar ya Tuhan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Biar yang bernafas tak berhenti memuji-muji nama-Mu. Sebab Engkau besar ya Tuhan. Jiwa kami memuliakan Engkau ya Allah, Juru Selamat kami. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Adil dan benarlah jalan-jalan-Mu. Layaklah setiap suku-suku bangsa datang sujud menyembah kepada-Mu ya Allah. Oh Tuhanku, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Oh, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau layak disembah, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sembah Tuhan-Mu. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, layak disembah. Setiap suku, kaum bangsa, bahasa datang sujud menyembah kepada-Mu. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat saat ini di mana kami boleh beribadah kembali walaupun secara online. Kami percaya Tuhan hadir di rumah-rumah, di tempat di mana setiap jemaat-Mu berada. Dan kami yakin Tuhan ketika Engkau hadir, yang lemah dikuatkan, terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, bahkan yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan. Terima kasih Bapa, dan biarlah Roh Kudus terus mengurapi kami, mampukan kami mengerti akan pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Kuduskan dan pakai hamba-Mu menjadi saluran yang bersih bagi kami semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya Bapak Ibu boleh senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di tahun kebangunan rohani di mana kita mencanangkan bahwa 2026 ini umat Tuhan boleh mengalami kebangunan rohani yang kuat ya. Sehingga kita boleh kembali mengalami kasih yang mula-mula, kita boleh kembali lagi menyala-nyala di dalam Tuhan ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bicara tentang kerohanian adalah tanggung jawab pribadi, bukan kelompok. Bagaimana kehidupan kita intim dengan Tuhan akan menentukan kerohanian kita apakah tetap menyala atau tidak. Bagaimana kita boleh seperti gadis bijaksana yang membawa lentera dengan minyaknya. Dan dia memastikan lentera itu terus menyala sampai mempelai datang. Ya, seharusnya setiap hari kita boleh semakin intim dengan Tuhan. Kita boleh semakin kuat dalam kasih, iman, pengharapan kepada Tuhan. Sehingga kita makin bertumbuh-tumbuh. Kita diubahkan dalam segala sesuatu. Kita boleh mengalami pertobatan, mengalami pemulihan, bahkan hidup kita boleh semakin menjadi terang, menjadi garam. Ya, namun seringkali kerohanian dapat menurun. Kita tahu menjadi dingin, hambar, bahkan tidak sedikit yang undur dari imannya yang murni. Pengalaman rohani yang baik akan memberikan dampak yang kuat bagi setiap kita. Tetapi sebaliknya, ketika orang tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka dia tidak mengalami pertumbuhan. Dia tidak mengalami perubahan. Dia juga tidak memiliki iman yang kuat. Sehingga kerohaniannya mulai turun, mulai dingin, mulai hambar ya. Ada beberapa hal saudara yang bisa membuat kerohanian kita menjadi lemah. Hal tersebut ini bukan hal yang buruk mungkin tampaknya secara manusiawi. Tetapi hal ini bisa membuat orang menjadi lemah secara rohani. Oleh karenanya judul khotbah saya adalah Not Good. Ada beberapa hal yang good, yang katanya good, tetapi tidak good. Good adalah baik ya. Apa yang mungkin baik, tetapi tidak baik pada kenyataannya. Apakah itu? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Hal yang good, tetapi tidak good, saudara. Ya, yang pertama, saudara, looks good. Apa itu looks good? Nampak bagus, indah, hebat, menawan, dan lain-lain ya. Nah, saudara, ini bicara tentang bagaimana mata seseorang menilai. Bagaimana nampaknya di depan mata dunia, di mata orang-orang, di mata jemaat, di mata hamba-hamba Tuhan. Nampaknya bagus, indah, keren, cakep sekali. Ya, mata ini seringkali mengelabui kita, saudara. Apa yang nampak depan mata belum tentu kenyataannya seperti itu. Saudara tahu ada pepatah berkata, dari mata turun ke hati, bukan? Dari mata kita menilai, kita bisa menilai. Karena apa yang kita lihat itu, ya. Tetapi sayangnya apa yang kita lihat di depan mata seringkali justru mengelabui kita, ya. Ingatkan saudara bagaimana Hawa digoda oleh iblis. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. 2 kali dikatakan di sini perempuan itu melihat ya. Dan buah itu sedap kelihatannya. Saudara, hati-hati loh. Apa yang dilihat mata ini berbahaya. Belum tentu isinya sedap. Pernah datang ke sebuah resepsi pernikahan, bagaimana ada kue pengantin yang tinggi sekali, yang dipotong dengan pisau yang panjang, dari mulai yang paling bawah mungkin ya, satu persatu dipotong, naik sampai yang puncaknya. Tapi tahukah saudara bahwa sebenarnya di dalamnya itu belum tentu kue asli. Di dalamnya akrilik atau mungkin styrofoam, ya. Apa yang nampak di depan belum tentu dalamnya bagus, saudara. Dan ini adalah contoh dari looks good. Apa yang nampak di depan belum tentu bagus di dalam.
Jangan kita terkesima, terkagum dengan apa yang nampak di depan mata. Karena berbahaya saudara. Bahkan dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ternyata keinginan mata ini punya keinginan. Melihat yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang keren-keren ya. Ini dia bahaya saudara. Dan mata ini yang seringkali menipu kita. Suatu saat saya pernah melihat dalam media sosial. Ada seorang tukang parkir lengkap dengan seragam parkirnya sedang bertelepon. Dia membawa teleponnya dan dia bercakap-cakap di situ. Saudara tahu teleponnya dari belakang kelihatan iPhone 17 Pro Max. iPhone terbaru dengan harga yang sangat mahal. Ya, kalau di dalam drama Cina mungkin ya, wah ini masuk dalam cerita-cerita yang sering dipakai kemarin ini. Mungkin tukang parkir ini adalah CEO, ya. Mungkin dia adalah pemimpin dari perusahaan, owner bahkan dari perusahaan tersebut ya. Saudara dia lagi bertelepon begini. Namun saudara tahu ketika dibalik saudara, dikasih lihat ke depannya ternyata bukan iOS, bukan Apple, tetapi Android. Jadi casingnya iPhone 17 Pro Max isinya maaf 1,5 juta saudara. Ini berbahaya saudara. Seringkali kita ini dikelabui dengan apa yang nampak depan mata. Membuat kita menjadi terkesima, kagum dan lain-lain. Padahal yang di dalam itu yang lebih penting. Ya, Matius 23 ayat 27-28. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara hati-hati dengan hal ini. Jangan sampai kita tertipu dengan apa yang nampak di luar. Dan jangan sampai kita juga menjadi orang Kristen yang cuma menampilkan tampak luar. Kita pakai topeng saudara. Bahaya. Ya. Dan topeng ini, kemunafikan, kebohongan, kepalsuan ini. Justru ini yang menghambat kerohanian. Yang menghambat mengalami kebangunan rohani dalam hidup kita. Karena kita terbiasa dengan kepalsuan itu. Dalam Matius 7 ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati saudara, ada serigala berbulu domba ya. Nah saudara dikasih Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, ayat yang kita sudah ingat tentunya. Dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh karenanya saudara, kalau kita mau mengalami kebangunan rohani, ingat, jangan looks good. Tapi biar kita perhatikan, bukan tampak luar yang perhatikan, tapi tampak dalam. Isinya itu jauh lebih penting ya saudara ya. Jangan sampai apa yang tertulis dalam surat Rasul Paulus yang kedua di pasal 3 dan ayat yang kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Wow, bahaya loh saudara ya. Jadi sekali lagi, jangan tampak luar yang kita pentingkan, tetapi di dalam. Menjadi hebat, menjadi bagus, menjadi indah, menjadi keren, menjadi rapi, wangi. Itu bagus, itu benar. Tapi bukan itu yang nomor satu. Ya, saudara menjadi langsing, jangkung tinggi, hebat, mungkin six pack, bukannya 6 months. Ya, saudara menjadi sehat, tampak segar, dengan muka yang dipoles, kenceng di mana-mana, hidung yang bagus, bibir yang bagus, mata kelopaknya bagus, semuanya bagus. Itu nggak salah saudara, tapi bukan itu yang nomor satu. Untuk menjaga kerohanian kita harus tilik ke dalam. Supaya kita boleh menjadi pribadi yang sungguh menjaga apa yang ada di dalam. Ya, rajin melayani belum tentu dewasa secara rohani. Karena tidak sedikit orang yang melayani juga baperan, gampang marah.
Dan saya percaya Bapak Ibu tidak ya. Tidak seperti itu maksudnya. Orang yang beribadah juga belum tentu dengan segenap hati. Ada yang mungkin datang beribadah hanya untuk ketemu teman, untuk cari kegiatan, cari makanan bahkan tidak sedikit. Atau mungkin relasi kolega, bisnis dan lain-lain. Ya, tapi baiklah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena good yang pertama yaitu looks good seringkali bisa menipu kita. Ya, ingat saudara, jangan terkesima, terkagum dengan jas mahal, dengan penampilan yang hebat, mungkin dengan jambul yang tinggi, tahan badai. Ya, jangan terkesima dengan itu semua. Pastikan di dalam diri kita dan di dalam diri seluruh umat Tuhan, kita sungguh mengalami kehidupan yang baik, bukan cuma tampak baik. Ya, itu yang pertama, saudara. Looks good bisa menghalangi kebangunan rohani dan kehidupan kerohanian kita. Yang kedua, feels good. Apa itu? Kita merasa nyaman, merasa baik. Bahwa kita juga merasa sudah baik. Itu bahaya loh, saudara. Itu akan memberikan superiority kepada kita. Merasa diri paling hebat, ya, merasa diri paling tahu, dan lain-lain. Dalam Wahyu 3 ayat 17 dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, saudara. Hati-hati, jangan sampai kita pikir kita nih udah hebat, udah kaya. Padahal sesungguhnya kita nih sebaliknya, melarat, malang, miskin, buta, telanjang, saudara. Hati-hati, ini harus dijaga. Jangan sampai ada perasaan bahwa kita merasa, oh sudah baik, semuanya baik. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk melakukan apa-apa. Ya, padahal kehausan rohani itu dibutuhkan terus-menerus. Keintiman dengan Tuhan itu dibutuhkan terus-menerus. Supaya kita boleh terus mencari Tuhan. Ya, saudara ingat orang Farisi yang berdoa di bait Allah yang merasa dirinya hebat, superior. Ya, saya bacakan buat kita semua Lukas 18 ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini, katanya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dengan kata lain, dia berkata dan dia merasa bahwa dirinya itu jauh lebih baik dari semua orang yang lain. Wow, bahaya sekali saudara. Feels good ini. Good yang kedua ini ternyata tidak good ya. Yaitu kita merasa bahwa sudah baik semuanya. Sudah nyaman semuanya. Ya, feels good ini sering membuat kita menjadi sombong seperti orang Farisi tadi. Merasa kuat, merasa hebat ya. Harusnya saudara, kalau memang dia sudah benar, dia harus tetap rendah hati. Dia semakin diberkati, semakin menjadi berkat ya. Kalau dia sudah mapan, dia harus tetap lapar akan Tuhan. Ya, kalau dia juga sudah berbuah, firman Tuhan bilang, dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah. Jangan merasa sudah baik dan berhenti untuk bertumbuh. Bahaya sekali saudara ya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 firman Tuhan berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan kita merasa feels good. Karena itu akan membuat kita menjadi terlena, saudara. Dan ini membuat kita menjadi tidak kuat di dalam rohani. Kita tidak mengalami kehausan dan lapar akan Tuhan. Hidup kita flat. Baik-baik saja sepertinya ya. Looks good, feels good. Yang ketiga, saudara. Goods itu sendiri. Apa itu goods? Barang-barang, saudara. Apa yang kita miliki itu goods ya. Dalam Lukas 11 ayat 16-21 saya bacakan buat kita semua. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku,
Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, barang-barang ini bahaya sekali ya. Kalau kita punya banyak itu, waduh, kita kumpulin, kita simpan semua dan kita merasa mungkin kita bisa hidup dari simpanan kita 7 turunan ya. Kita bisa nikmati semua kekayaan kita itu. Padahal saudara, nafas itu lebih penting. Hidup itu lebih penting daripada harta yang kita punya. Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Tetapi kita malah menaruh harapan kita. Menaruh kekuatan kita kepada goods, kepada barang-barang milik kita. Saudara, hati-hati. Dalam perumpamaan tadi kita tahu bagaimana Tuhan Yesus menyatakan bahwa hidup itu jauh lebih penting. Jangan sampai kita menyimpan semua tetapi akhirnya kita meninggal. Buat siapa harta itu? Ya, seringkali orang simpan. Cari, kumpulkan terus. Buat apa? Buat hari tua katanya. Masih muda, kerja keras, make money, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Buat apa? Tabungan di hari tua. Buat berobat barangkali. Ya saudara ya, hati-hati loh. Pemikiran yang seperti ini akan menghambat kerohanian kita. Karena ketika kita merasa baik semuanya, feels good. Ketika kita juga memiliki goods tadi, barang-barang, kita bisa terlena dengan semua itu. Bahkan di Alkitab ada cerita tentang anak muda yang kaya datang kepada Yesus. Dia katakan, guru, apalagi yang harus aku lakukan? Aku sudah melakukan ini, udah bayar perpuluhan, udah melakukan semuanya. Ya, Taurat Tuhan udah dilakukan katanya. Apa yang harus aku lakukan? Yesus bilang apa? Jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Dia jual enggak saudara? Enggak. Ya, dia nangis, dia pergi. Padahal Yesus bilang jual, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Nggak mau dia ikut Yesus. Kenapa? Sebab hartanya banyak. Wow, sekali saudara ya. Dalam Matius 6 ayat 19-21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21 kita baca bersama-sama. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 3 hal ini saudara yang dapat menghambat kerohanian kita untuk tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. 3 hal ini juga yang menghambat kebangunan rohani dalam setiap anak Tuhan yang percaya. Yaitu yang pertama tadi dikatakan apa? Looks good. Tampaknya indah, tampaknya hebat, dan tampaknya tidak ada cacat semuanya. Padahal di dalamnya tidak seperti itu. Yang kedua, feels good. Kita merasa baik, merasa indah, hebat, dan semuanya. Merasa sudah baik-baik saja semuanya. Ya, yang ketiga, yang terakhir adalah barang-barang atau goods. Itu membuat orang hatinya melekat kepada barang-barang, bukan kepada Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita semua datang kepada Tuhan, merendahkan hati dengan sungguh, supaya kita tidak hidup dengan topeng lagi, tetapi kita hidup dalam ketulusan, dalam kesungguhan, dalam kekudusan. Supaya kita boleh hidup baru di dalam Tuhan, memiliki kerohanian yang menyala-nyala. Dan kita juga jangan cuma merasa baik, tapi baiklah kita sungguh-sungguh memiliki hal yang baik dalam hidup kita, yang merasakan justru orang lain dan Tuhan sendiri yang menilainya. Karena dari buahnya lah sebuah pohon dikenal, ya. Dan jangan kita menaruh harap kita kepada barang-barang atau milik kepunyaan kita. Percayalah, tidak ada yang kekal. Ya, hari-hari ini mungkin emas lagi naik, saudara, tapi ada masanya nanti. Kita kalau di rumah Bapa nanti emasnya cuma jadi lantai saja, saudara. Ya, ayo taruh harapan kita kepada Tuhan. Alami revival, alami kebangunan rohani bersama Tuhan. Miliki kehausan dan lapar akan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapak Surgawi, terima kasih, bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami, untuk kami tidak tampak luar yang bagus, hidup pakai topeng, kepalsuan, kemunafikan. Dan kami tidak looks good. Tidak penting tampak luar yang indah itu, kalau itu hanya untuk menipu orang-orang. Tapi baiklah kami sungguh indah luar dan dalam karena Kristus ada dalam kami. Kristus yang mengubahkan hidup kami sehingga kami boleh semakin hari, boleh semakin diubahkan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dan itulah yang sesungguhnya penampakan yang terbaik yang bisa kami berikan. Tuhan, berikan juga kepada kami bukan perasaan feels good, tetapi kami sungguh memiliki kehidupan yang baik, di mana Kristus sendiri yang ada, yang terus mengubahkan kami. Haus dan lapar akan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, itu yang akan membuat kami sungguh bukan cuma merasa baik, tetapi orang-orang akan menilai bagaimana kami hidup. Dan itu akan menjadi garam, menjadi terang yang menerangi, bahkan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami juga Tuhan, agar hati kami tidak melekat pada barang-barang atau milik kepunyaan harta benda kami. Tapi baiklah kami menaruh harap kami hanya kepada Tuhan. Kami kumpulkan harta di surga. Karena buat apa kami memiliki dunia? Buat apa kami memiliki seluruh kekayaan sekalipun? Kalau kami tidak dapat menikmatinya. Kalau kami harus meninggalkan dunia ini dan bahkan mungkin kami tidak masuk ke rumah Bapa. Tuhan, tolong kami. Umat-Mu biar mengalami revival, kebangunan rohani. Dan kami yakin Tuhan, bersama dengan seluruh keluarga kami akan diubahkan di dalam Engkau. Roh Kudus, lawat umat-Mu dimanapun berada. Lawat kami semua, ubahkan kami semua. Kau menginsafkan kami akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan Kau yang terus Tuhan memimpin, menuntun kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus akan berjalan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari saya ajak kita mengambil roti dan anggur di tangan kita. Kita bersama-sama mau menerima perjamuan kudus. Dan sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, baiklah kita bersama-sama berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami juga bersyukur kalau sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Sebelum kami makan roti dan minum anggur ini, kami mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan dan layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Sehingga kami boleh dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Dan Roh-Mu ada dalam kami dan kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut perjamuan ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita makan roti ini. Dengan iman kita menerima tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Melalui roti ini kita dipersekutukan dengan tubuh Tuhan. Kita menjadi tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi dengan penuh hormat juga di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum anggur ini. Dengan iman kita menerima darah Kristus yang tercurah di kayu salib bagi kita semua. Kita dikuduskan, disucikan. Kita boleh menjadi satu di dalam Tuhan bersama dengan seluruh gereja Tuhan. Di mana Yesus adalah kepala yang memimpin kita semua. Sambil berjanji untuk menjadi saksinya bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus yang kami terima. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan Yesus anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Kau rela menebus kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya melalui pengorbanan-Mu, kami yang berdosa diampuni, dikuduskan. Kami menerima kehidupan baru di dalam Tuhan. Kami terus diubahkan di dalam Engkau. Melalui perjamuan kudus ini kami yakin
bahwa kami dipersekutukan di dalam Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami terus ke dalam seluruh kebenaran. Ingatkan terus, insafkan terus kami akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Agar kami boleh hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami menerima segala anugerah-Mu yang sempurna. Kekuatan yang baru, pertolongan bagi setiap pergumulan kami, jalan keluar bagi setiap masalah kami. Bahkan oleh bilur-bilur Yesus kami yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan memelihara kami, mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan Tuhan akan terus berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu kemana kami pergi. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu, umat Tuhan di dunia. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Kami bersahati berdoa bagi pemerintah kami Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri TNI Polri dari tingkat pusat sampai ke daerah, para pimpinan-pimpinan daerah. Kiranya Tuhan berikan roh yang takut akan Allah senantiasa. Sehingga bangsa ini boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Kami berdoa juga buat Gereja Bethel Indonesia. Bapak Ketua Umum kami, Pendeta Rubin Adi Abraham bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh pimpinan pusat, bahkan ke daerah-daerah, di dalam dan luar negeri, para gembala, pejabat, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Satukan hati kami untuk mengalami revival di dalam Engkau. Sehingga kami semakin lagi sehati untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan, bahkan yang sedang dalam pergumulan, Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang terus berjalan bersama kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini. Dan jadilah berkat di mana engkau berada. Apa yang kau perlukan, Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama yang menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.